Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, saya adalah Kun Handayani MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 3.2 adalah CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Selanjutnya, simak video berikut ini. Video pemanfaatan aset dengan bakja. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik, Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik, anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian. Dan nanti pada saat jam istirahat, kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai. Dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat
kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk kita diskusi sama-sama. Apa tadi hasilnya? Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita? Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania. Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua, ya aja. Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga. Ya, Nizar. Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal. Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Siap! Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya, kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya, Bu. Ya Arfan? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja? Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa!
Setelah mengamati video, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa visi sekolah SDN Cipanas yang nampak adalah mewujudkan siswa yang bersemangat dan berkarakter mandiri, kolaboratif, kreatif dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar siswa bersemangat untuk belajar. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar siswa semangat dalam belajar. Sedangkan tindakan yang dilakukan guru adalah dengan membuat pertanyaan pemantik, yaitu penyemangat belajar. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Hasil analisis terhadap video praktik baik yang ada berdasarkan pada alur bakja sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Dalam video tersebut, pertanyaan utama yang dimunculkan adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Langkah tindakan yang dapat dilakukan terdiri dari yang pertama, kolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan kalimat pertanyaan utama prakarsa perubahan. Yang kedua, membuat pertanyaan pemantik kepada siswa tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berupa penyemangat belajar yang diberikan kepada siswa. Langkah kedua adalah ambil pelajaran. Guru mengajukan pertanyaan, kelas mana yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan ini terjawab dengan adanya langkah atau tindakan berupa kegiatan observasi ke kelas 2 dan kelas 6 yang sudah berhasil. Pertanyaan kedua yang bisa diambil adalah bagaimana mengatur kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan berikutnya yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Pertanyaan kedua, apa yang disukai oleh siswa tentang kelas yang menyenangkan? Pertanyaan ketiga, apa yang menyenangkan dari kelas sendiri? Langkah atau tindakan yang diambil oleh guru berupa kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang kriteria kelas yang nyaman dan menyenangkan, dan menginventarisasi kelas sendiri yang sudah baik dan menyenangkan. Langkah berikutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat adalah bagaimana bayangan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang kalian impikan? Gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar. Tindakan guru adalah meminta siswa memejamkan mata dan meminta siswa membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat menjadi penyemangat belajar. Langkah lainnya dengan menggunakan kegiatan diskusi kelompok untuk menggambarkan lingkungan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan dapat menjadi penyemangat dalam belajar sesuai dengan bayangan dari siswa, dan dilanjutkan kegiatan presentasi kelas impian oleh siswa. Guru mencatat informasi kelas impian yang disampaikan oleh siswa. Langkah berikutnya adalah jabarkan rencana. Langkah jabarkan rencana nampak pada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita dan apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan kelas impian? Tindakan yang dilakukan adalah kegiatan diskusi dan kolaborasi dengan murid dalam menginventarisasi usulan dari siswa tentang kelas impian mereka. Atur eksekusi. Pada langkah ini, pertanyaan yang dimunculkan adalah kapan waktu yang tepat dalam mewujudkan kelas impian dan menanyakan kesiapan siswa dalam mewujudkan kelas impian. Langkah yang diambil dalam eksekusi tindakan adalah yang pertama, membentuk 4 kelompok kerja dengan tugas yang ditetapkan, memberi semangat dan motivasi kepada siswa bahwa kita pasti bisa. Pembagian tugas kelompok terdiri dari membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, dan menyusun rak buku. Langkah berikutnya adalah kegiatan pembersihan kelas, menata bangku, memasang hiasan dinding, dan menata buku. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang setelah selesai membuat ruangan kelas menjadi nyaman dan menyenangkan.
Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin dalam kegiatan tersebut berupa: yang pertama, guru menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Hal ini nampak pada guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan aset dan kekuatan yang ada pada kelas yang diampunya. Yang kedua, guru berhasil mengajak peserta didik untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai, yang diawali dengan pertanyaan pemantik hingga pada aksi nyata untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan yang memberi semangat siswa untuk belajar. Guru mampu mengorganisasi kompetensi dan sumber daya yang ada dan mampu membuat rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimiliki. Yang berikutnya adalah guru bersama siswa mampu mewujudkan dan melaksanakan aksi nyata dengan membuat kelas menjadi aman dan menyenangkan seperti yang sudah diprogramkan. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan pada tayangan video tersebut terdiri dari: yang pertama, modal manusia, yang kedua, modal sosial, yang ketiga, modal fisik, yang keempat, modal lingkungan alam, dan yang kelima adalah modal finansial. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal manusia terlihat dengan adanya guru yang berpihak kepada murid dengan ditunjang kolaborasi dengan murid yang mandiri dan kreatif dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal sosial terlihat pada kegiatan hubungan sosial dengan rekan sejawat sehingga mampu membuat program yang bagus. Modal fisik terlihat dengan adanya ruang kelas yang tersedia untuk diubah menjadi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal lingkungan alam terlihat pada kegiatan menghias kelas yang menggunakan beberapa bahan dari alam. Sedangkan modal finansial terlihat dari dukungan guru, sekolah, dan orang tua dalam menyediakan peralatan dan bahan yang digunakan untuk menghias kelas sehingga terbentuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan pembelajaran. Demikian paparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam bahagia.